5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1. Kita belajar di tema 8, peristiwa alam, subtema 4 tentang bencana alam, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, hari ini Lani dan teman-temannya mendengarkan cerita. Sebuah cerita tentang bencana tanah longsor. Guru membacakan cerita itu. Lani dan teman-teman mendengar cerita tersebut dengan seksama. Bencana tanah longsor di Desa Melati. Di Desa Melati telah terjadi bencana tanah longsor. Bencana itu terjadi pada hari Senin 7 November 2016. Puluhan rumah tertimpa runtuhan tanah. Semua rumah dalam keadaan rusak berat. Tanah longsor banyak terjadi di daerah perbukitan. Tanah longsor terjadi karena tanahnya terbawa oleh air hujan. Hal itu terjadi karena banyak pohon yang ditebang. Padahal pohon itu membantu menyerap air. Akibatnya, bila hujan turun, air akan menghanyutkan tanah. Pak Budi, kepala Desa Melati, pergi ke Desa Mawar. Di sana Pak Budi mendatangi Pak Ali, kepala Desa Mawar. Pak Ali, tolong bantu kami. Desa kami terkena bencana tanah longsor, kata Pak Budi. Baik Pak Budi, saya siap membantu Desa Melati, jawab Pak Ali. Saya akan memberitahu penduduk Desa Mawar, lanjut Pak Ali adik-adik. Lalu Pak Budi berkata, terima kasih Pak Ali, kami sangat menghargai bantuan pertolongan Desa Mawar. Pak Ali bersama penduduk Desa Mawar menuju ke lokasi bencana. Pak Ali memimpin bantuan ke Desa Melati. Ayo kita bantu Desa Melati, ajak Pak Ali. Tolong dirikan tenda di halaman balai desa, kata Pak Ali meminta tolong. Lalu penduduk Desa Mawar menjawab, penduduk Desa Melati mohon segera ke balai desa. Tenda-tenda telah disediakan. Penduduk desa ada yang berkata, bapak-bapak tolong bantu menggendong anak balita. Lalu ibu-ibu tolong memasak di dapur umum. Dokter puskesmas sudah siap di balai desa. Bagi yang sakit mohon segera ke sana. Penduduk Desa Melati sangat berterima kasih adik-adik. Bantuan dari Desa Mawar sangat menolong. Penduduk kedua desa itu saling tolong menolong. Mereka membersihkan tanah longsor. Mereka juga membangun rumah yang tertimpa tanah longsor. Nah, itu tadi cerita yang didengarkan Siti dan teman-temannya. Cerita tentang musibah tanah longsor di Desa Melati. Nah adik-adik, kalian tadi sudah mendengarkan nih cerita tadi. Kalian juga bisa membacanya di buku kalian masing-masing. Nah dalam cerita tadi ada ungkapan permintaan tolong. Kalian bisa garis bawahi di buku kalian, atau kalian tulis nih adik-adik kalimat minta tolong apa saja yang ada dalam bacaan tadi. Misalnya di sini, Pak Ali tolong bantu kami. Lalu tolong dirikan tenda di halaman balai desa.
Bapak-bapak, tolong bantu menggendong anak balita. Ibu-ibu, tolong memasak di dapur umum. Nah, ini tadi ya beberapa kalimat minta tolong yang terdapat dalam bacaan tadi. Adik-adik, kamu sudah membaca cerita tentang bencana tanah longsor. Adik-adik juga sudah mengenal nih kalimat permintaan tolong. Ajaklah teman-teman kalian untuk belajar bersama. Manakah yang termasuk ungkapan permintaan tolong? Adik-adik, bacalah kalimat berikut ini. Beri tanda centang jika itu termasuk dalam ungkapan permintaan tolong, lalu beri tanda silang jika itu tidak termasuk dalam permintaan tolong. Misalnya nih adik-adik, waspadai datangnya bencana alam. Nah, ini bukan kalimat minta tolong ya adik-adik. Yang kedua, kami membutuhkan bantuan makanan. Ini juga bukan kalimat minta tolong karena di sini hanya memberitahukan bahwa mereka itu membutuhkan bantuan makanan. Yang ketiga atau yang C, mohon kecilkan suara radiomu. Nah, di sini ini kalimat minta tolong untuk mengecilkan suara radio. Yang D, minta tolong antarkan ibu ke pasar. Ya, ini adalah ungkapan permintaan tolong. Tolong jaga tempat minumku. Ya, ini juga permintaan tolong ya adik-adik ya. Ada kata mohon, ada kata tolong. Lalu yang F, ambilkan selimut untuk bapak itu. Nah, di sini ada kalimat juga untuk meminta tolong mengambilkan selimut. Jadi ini adalah termasuk dalam ungkapan permintaan tolong. Adik-adik, bacalah kalimat di setiap kotaknya. Pilih yang termasuk ungkapan permintaan tolong, lalu sampaikan di depan teman-teman kalian. Nah, di sini minta tolong sumbangkan baju untuk bayi. Mohon segera pergi ke tempat aman. Ambilkan obat untuk anak-anak. Tolong bawakan makanan ke tenda. Jika ada yang sakit, dokter sudah siap. Nah, di sini adik-adik ada kalimat minta tolong dari nomor 1 sampai nomor 4. Adik-adik yang hebat, bagaimana tanggapan teman-temanmu? Apakah mereka itu juga memilih kotak yang sama? Tadi kotak yang ada kalimat minta tolongnya adalah nomor 1, 2, 3, dan 4. Mari bermain peran. Ayo adik-adik, ajak teman kalian untuk bermain peran. Berperan sesuai teks bencana tanah longsor di Desa Melati tadi. Kalian bisa membuat kelompok yang terdiri atas 5 orang. Pilih peran yang kalian sukai dan diskusikan bersama teman kelompokmu. Peran apa yang kamu pilih adik-adik? Tadi ada Pak Ali, ada Pak Budi, lalu ada warga dari kampung atau desa Mawar ya. Kalian bisa pilih salah satunya. Nah, perankan atau mainkan peranmu itu dengan baik. Adik-adik bermain sambil mengukur suhu. Siti dan teman-teman telah selesai nih bermain peran. Mereka beristirahat di halaman sekolah. Benny dan Udin sedang bermain bola. Siti dan Lani sedang duduk di bawah pohon. Dayu dan Edo sedang piket membersihkan kelas. Mereka melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Setelah piket, Dayu dan Edo ikut beristirahat bersama teman. Siti mengajak teman-temannya bermain sambil belajar. Nah, di sini mereka bermain merasakan suhu badan dengan telapak tangan mereka. Siti dan Benny menyentuh dahi teman mereka secara bergantian. Siti menyentuh dahi Dayu dan Lani, sedangkan Benny menyentuh dahi dari Edo dan Udin. Apakah adik-adik bisa mengukur suhu badan dengan telapak tangan? Bisa ya adik-adik ya. Apakah ada perbedaannya? Lalu mengapa demikian? Pastinya ada perbedaannya sesuai dengan telapak tangan yang kita pakai untuk menyentuh adik-adik. Nah, coba lakukan bersama temanmu mengukur suhu badan dengan telapak tangan.
Ajak temanmu bermain mengukur suhu nih adik-adik. Bermain mengukur suhu dengan alat ukur yang tidak baku. Nah, alat ukur yang tidak baku yang kita pakai adalah telapak tangan kita. Pegang dahi teman kalian dan rasakan suhunya. Lalu bandingkan nih suhu badan dari teman-teman kalian. Ya, buatlah kelompok yang terdiri atas 3 orang. Nah, pegang dahi temanmu dan rasakan suhunya. Misalnya, di sini ada pertanyaan nih, siapakah badan yang paling panas di antara teman-teman kalian? Misalnya, Udin yang paling panas. Lalu siapa yang paling dingin? Misalnya yang paling dingin ternyata Edo. Nah, sekarang pegang dahimu sendiri dan rasakan suhu badanmu. Bandingkan dengan suhu badan temanmu dan urutkan dari badan yang paling panas. Misalnya yang paling panas tadi Udin, lalu Beni, baru yang paling dingin adalah Edo. Ini contohnya seperti ini. Adik-adik bisa mengukur suhu tubuh dari teman-teman kalian ya dengan telapak tangan kalian. Nah, setelah itu kalian bisa berkelompok lagi ya, berkelompok lagi 4 orang. Nah, lalu pegang dahi teman kalian dan rasakan suhu badannya. Siapakah yang suhu badannya paling panas? Misalnya Dayu. Yang paling dingin misalnya Lani. Lalu bandingkan suhu badan temanmu ya. Urutkan suhu badan dari yang paling panas. Misalnya Dayu, Siti, baru Lani. Yang paling panas adalah Dayu, lalu Siti agak hangat, Lani dingin misalnya seperti itu. Tergantung dari nama teman-teman kalian. Selamat mencoba ya adik-adik ya. Nah, di sini kegiatan kerjasama di setiap keluarga itu berbeda-beda. Adik-adik sudah menuliskan pengalaman kalian. Pengalaman bekerja sama dengan keluarga di rumah. Nah, adik-adik, demikian tadi pembahasan kita di tema 8, subtema 4 pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.